أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عنقم يا ربي بالمصطفى يمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والقرماء وحضرة الجماعة Masjid Jami Al-Muhajirin yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita awali ngaji kita pada pagi subuh ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya Masjid Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Dan kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin saudara kita, jamaah kita, atau tetangga di perumahan ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan ngaji satu maqalah, satu ucapan dari salah satu orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini sahabat sekaligus menantu yang istimewa karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Ini salah satu dari sahabat yang miliuner atau bahkan mungkin triliuner. Pernah ada pakar ekonom yang mencoba mengkalkulasi kekayaan sahabat Utsman, itu ternyata bukan hanya miliaran tapi
triliunan. Nah, sahabat Utsman ini digelari Dzun Nuraini, orang yang punya dua cahaya. Karena Utsman ini menikahi dua putri Rasulullah. Awalnya menikah dengan kakak, kemudian meninggal, kemudian menikah dengan adiknya. Kalau bahasa kita turun ranjang. Itu pernah dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah. Tapi kalau bareng langsung haram. Misalnya awal lihat kakaknya, wah cakep nih. Lihat adiknya, wah cakep juga. Sekalian kan? Lah iya borongan haram. Dalam Quran itu jelas larangannya haram, yaitu menikahi saudara kandung kakak adik dengan berbarengan. Tapi kalau gantian, kakaknya meninggal kemudian nikah dengan adiknya, nah itu pernah dipraktekkan oleh keluarga Rasulullah sendiri. Apa makalah dari sahabat Utsman bin Affan? Arba'atun minal khisal dhahiruhunna fadilatun ay khairun katsirun wa batinuhunna faridatun ay wajibatun. Ada 4 hal yang zahirnya itu keutamaan atau mempunyai keistimewaan khusus, tapi wa batinuhunna esensinya itu faridatun, hukumnya wajib. Kata sahabat Utsman, ada 4 itu sebuah kemuliaan, tapi pada dasarnya, pada isinya, pada intinya 4 ini ada kewajiban di dalam 4 tersebut. Apa itu? Yang pertama, mukhalatatus sholihin, yaitu kumpul dengan orang-orang baik. Kalau dulu ada lagu Tombo Ati, salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena dalam hadis Rasulullah SAW itu ada bunyi hadis begini: Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dalam beragamanya bisa dipengaruhi oleh teman-temannya. Kita bergaul dengan siapa itu terkadang bisa berpengaruh di mindset atau pola pikir kita. Kita kumpul sama orang yang ahli mancing, walaupun kita awalnya nggak doyan mancing, lama-lama pengen mancing. Kita kumpul dengan orang yang hobi main burung. Tahu burungnya sendiri apa burungnya orang? Wes pokoknya main burung. Lama-lama ya kita akan ke bawah. Lah apa korelasinya dengan hadis? Begini, Pak. Misalnya contoh, ada orang ibadahnya tekun, sholat 5 waktunya tekun. Satu hari ia jalan semobil, misalnya mobilnya isinya 6 orang, yang 5 ini nggak pernah sholat. Dia sendiri rajin sholat. Begitu dia jalan, orang yang rajin sholat itu berhenti dulu, yuk kita sholat. Kata yang 5 orang, tangguh, deket lagi, nyampe. Akhirnya jalan. Ayo nih waktunya udah tinggal dikit. Alah tangguh, Allah maha tahu, Allah maha pengampun. Akhirnya orang yang rajin sholat sendirian ini, Pak, karena yang 5 temennya nggak sholat, karena bilangnya nanggung, lama-lama sholatnya bisa molor. Bahkan kalau keasikan, lama-lama sholatnya ketinggalan. Maka teman berpengaruh. Atau contohnya dibalik, Pak. Ada 5 orang rajin sholat, yang 1 ini jarang-jarang sholatnya. Kadang sholatnya nungguin sidul, Dul Fitri sama bukan sidul wakil gubernur, bukan. Dul Fitri sama Dul
Kadang subuh nggak sholat itunya yo semangat Pak ya. Sholat yang dirindukan. Saya itu pernah dimaki-maki orang sekampung gara-gara saya menghubungi khotib Idul Fitri. Nah pas hari-harinya khotibnya nggak datang. Sementara saya khotbah di tempat lain. Begitu saya pulang, wah langsung disidang orang sekampung. Gimana sih Ustaz? Khotibnya nggak datang. Ya wes, saya minta maaf. Lah ada salah satu jamaah Pak. Begitu saya keluar, papasan di gerbang gitu. Ustaz, gimana Pak? Giliran saya mau sholat, imamnya nggak datang. Gimana sih? Terus saya bilang begini, Pak, ini kan hari Jumat. Kebetulan saat itu Idul Fitrinya hari Jumat. Nanti siang ada sholat Jumat. Dia bilang, oh, kapok saya. Tadi saya giliran mau sholat, imamnya nggak ada. Nggak. Sholat Idul Fitrinya ngancemnya udah setahun. Lah sementara Jumat kan seminggu sekali ada. Dia nggak resep katanya. Lebih resep Idul Fitri saya. Padahal Idul Fitri itu sunnah, Jumat wajib. Tapi kata dia lebih resep Idul Fitri daripada Jumat. Ayo. Lah umpama ada orang yang 5 rajin sholat, yang 1 enggak, jalan semobil. Yang 5 begitu ada waktu berhenti di rest area sholat. Yang 5 sholat, yang 1 ini walaupun dia sehari-harinya jarang sholat, ketika teman-temannya pada sholat, mosok dia nungguin di mobil sendirian sambil udut lepas lagi enggak. Lama-lama dia sholat ya udah deh sholat. Walaupun awalnya kepaksa, mau enggak ya siapa tahu Allah terima ya bisa jadi. Lah itu almar'u ala dini khalili. Seseorang itu dalam beragamanya sangat dipengaruhi oleh temannya atau bahkan lingkungannya. Mungkin di antara kita ini dulu sebelum pindah ke sini ada orang yang nggak kenal masjid. Ya tadi itu kenalnya setahun 2 kali. Kalau enggak ya seminggu sekali lah. Tapi begitu pindah ke sini kebetulan tetangga kanan kiri depan belakang orang yang rajin ibadah. Atau mungkin pas kebetulan dapat rumah depannya masjid. Lah kan lama ke bawah. Ya banyak yang pada cerita dulu Pak, saya sebelum pindah ke sini mah sholat juga kalau ingat kadang sholat, kadang enggak. Kalau lagi kepepet ya sholat, kalau enggak kepepet enggak. Tapi alhamdulillah pindah ke perumahan ini ya mungkin ini wasilah hidayahnya Allah, kemudian baru mau sholat. Maka dalam makalah Sayyidina Utsman ini beliau mengatakan mukhalatatus sholihin fadilatun. Kumpul dengan orang-orang soleh itu bagus. Tetapi wal iktida'u bihim faridatun. Tapi ngikuti niru kesolehan orang tersebut itu yang wajib. Kita kumpul dengan orang baik bagus, tapi niru akhlaknya, niru ibadahnya, niru kepribadiannya itu yang wajib. Jangan cuma kumpul-kumpul tok, yang orang solehnya ibadah kita enggak. Yo, enggak begitu. Maksud dari berkumpul dengan orang soleh itu ya niru akhlaknya, niru ibadahnya. Walaupun kumpul saja itu sudah berpengaruh seperti hadis itu tadi. Paling tidak kadang kalau kita kumpul dengan orang baik itu bisa ngerem keburukan kita. Umpama kita yang hobi kalau ada tetangga hajatan nyawer. Lah pas kita hajatan kebetulan duduk sebelah sama guru-guru kita. Lah umpama walaupun artisnya itu ayo Pak, narik Pak. Ayo Pak. Aslinya kaki kita udah gatel pengen naik Pak. Cuman sebelah ini guru.
Mau naik itu kan maju mundur, maju mundur. Waduh, kalau naik malu sama guru, nggak naik pengen. Paling nggak bisa ngerem. Loh, jangankan orangnya Pak, pakaian orang soleh aja bisa ngerem perilaku kita loh Pak. Misalnya loh, kita pakai peci, pakai baju, apalagi putih-putih semua gitu, apalagi gamis, naik motor, ngelihat yang mancing untuk pengen di sweet. Ada anak udah umur 24 tahun tapi pakai baju umur 8 tahun. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Udah naik motornya yang kayak motor Satria nungging. Lah kita di belakangnya Pak, karena kita pakai kopiah putih, pakai gamis putih, mau sweet kan malu mau pakaian Pak. Coba seandainya tadi kita pakai kaos, celana jeans, pakai topi, kalau perlu ya langsung dipepet motornya. Pakaian aja kadang bisa kering, apalagi orang gitu ya. Nah, kata Sayyidina Ali yang pertama, mukhalatatus sholihin fardhatun wal iktida'u mukhalatatus sholihin fadilatun wal iktida'u bihim fardhatun. Kumpul dengan orang soleh itu istimewa, meniru akhlaknya itu wajib. Kemudian yang kedua, wa tilawatul Qur'ani fadilatun wal 'amalu bihi fardhatun. Membaca Al-Qur'an itu pahalanya besar, tapi mengamalkan apa yang dibaca itu wajib. Lah kadang laki-laki ini yang dicari ayat-ayat yang sesuai dengan keinginannya. Barang pengen timbang kawin lagi aja baca ayat, istri ditakut-takutin. Mah, kamu dengar nggak ada ayat dalam Al-Quran yang bunyinya fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Apa itu Pak artinya? Begini Mak, fankihu nikailah wahai laki-laki ma tobalakum minan nisa, wanita yang baik-baik. Kadang kalau diterjemahkan pakai tafsir jalan lain, bukan tafsir jalan lain Pak, tafsir jalan lain, nikah yang cakep-cakep. Oh, masna dua. Oh, dua Pak. Kalau satu berarti kurang satu. Terus wasulasa tiga, waruba empat. Ini Quran loh Pak. Percaya sama Quran Pak? Percaya. Akhirnya istrinya mikir, Bapak iya Quran loh ini. Ayatnya padahal itu masih ada lanjutannya loh Pak. Lanjutannya itu masih panjang. Lah gara-gara pengen udah punya cem-ceman di tempat kerjaan, istrinya diancem pakai ayat. Ini yo namanya itu tafsir jalan lain ya ini. Ayo Pak, kamu berani menentang Quran? Ya enggak lah, terus tapi enggak rela saya. Wah, padahal ayat ini masih panjang loh Pak. Ada ayat kelanjutannya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Islam itu membolehkan nikah 2, 3 atau 4. Tapi fa in khiftum, kalau kalian khawatir enggak kuat, enggak mampu, fawahidah, maka satu. Ayat Quran bilang begitu. Lah ini yang diapalin ayatnya yang sesuai dengan keinginannya, diapalin kemudian buat alasan. Oh, itu yang namanya menjual agama yang begitu. Lah baca Quran itu fadilah pahalanya besar, termasuk tombo hati tadi lu maca Quran sak maknane. Tapi mengamalkan apa yang isi dalam Al-Quran itu yang wajib. Cuma kelemahan kita ini masyarakat Islam Indonesia, pernah saya membaca satu survei 100 umat Islam Indonesia, bukan 100, maksudnya survei secara acak. Dari 100% umat Islam Indonesia itu 60% lebih tidak bisa baca Quran.
sekitar kurang lebih 30 sekian persen bisa baca Quran. Tapi yang penting bunyi, nggak ngikuti aturan kaidah baca Quran. Sisanya baru bisa baca Quran. 60% nggak bisa sama sekali. Yang 30 sekian, pokoknya komanya ada komanya, sekian bisa. Tapi yang penting bunyi. Yang 10% kurang lebih, kurang dari 10% bisa baca Quran. Lah sementara kita ini masuk yang 60%, yang 30 atau sisanya. Yang tahu ya kita sendiri. Ketika akad nikah aja sok-sok keren. Saya terima nikahnya, mas kawinnya berupa apa? Seperangkat alat sholat, ada mukena, ada Quran. Itu kalau saya yang jadi anak perempuan nggak boleh ya. Kecuali kalau seperangkat alat sholat itu masjid sama marbotnya sama sertifikatnya lah baru boleh. Kan lumayan ya. Umpama ini tanah segini sama sertifikatnya kan lumayan. Kalau pun nggak bisa dijual kan masuk di sekolahin nggak bisa sih ya. Untuk menghalalkan anak perempuan orang kok cuma modal beli mushaf Quran paling 40.000, beli mukena paling berapa? 100. Sok-sokan Quran dibaca enggak, langsung begitu selesai akad nikah Qurannya dihias rapi, selesai akad nikah Qurannya ditaruh di bupet, keluar lagi nanti kalau istrinya hamil. Acara 7 bulanan katanya kalau dibacain Yusuf nanti anaknya ganteng kayak Yusuf, dibacain Maryam anaknya cakep kayak Maryam. Saya sering ngomong ngimpi gak bakalan kalau kita wajah-wajah Indonesia begini nih, kok ngimpi punya anak kayak Nabi Yusuf. Nanti kalau seandainya loh Pak, seandainya nih Pak Ustadz Nurdin istrinya hamil lagi, umpama ya Pak Satyo, ya kan nggak menutup kemungkinan kan, umpama diaminin Pak Ustadz di masjid lagi, umpama istrinya hamil lagi, kemudian pagi, sore, siang, malam bacanya surat Yusuf, habis surat Yusuf baca Maryam, begitu lahir kok diijabah oleh Allah laki, buatannya kayak Nabi Yusuf, hidung mancung, kulit putih, badan gede tinggi. Itu saya yakin jamaah al-muhajirin ketika diundang acara akikahan. Nah kan, ya Pak ya, curiga kan? Kalau akikahan biasanya kan digendong keliling kan, pada Noel, yakin langsung pada senggol-senggolan. Anaknya Pak Nurdin wajah-wajah Arab gitu. Kan? Iya makanya ini jangan-jangan ketuker di rumah sakit. Masih bagus kalau seudonnya begitu. Lah kalau seudonnya kan malah jelek kan. Kalau wajah-wajah kita nih, wajah-wajah Indonesia begini yang serba minimalis, hidung ya minimalis ya, postur tubuh ya minimalis, ya udahlah, wong Allah itu nggak nilai fisik. Makanya sering kalau ada acara akikahan apa itu 7 bulanan itu, sering saya tanya, Bu, biasanya kan ibu-ibu yang undang, baca Maryam, baca Yusuf maksudnya apa? Biar ganteng kayak Yusuf. Dan bilang ngimpi. Allah menciptakan anak itu nggak jauh beda dengan bapak. Kalau bapaknya begitu, anaknya nggak jauh-jauh beda begitu. Tadi lo umpama ya, Pak Nurdin kok hamil lagi kok anaknya wajah-wajah Arab. Ya Allah, malah bikin fitnah. Ya Ustaz ya, lebih sakit hati nanti kalau seandainya udah sekolah, Pak Ustaz Nurdin nganterin ke sekolahnya. Iya, orang-orang nyangkanya itu bukan anaknya tapi anak majikannya. Ya umpama nurunin anaknya, itu Pak, anak bosnya ya, anaknya sendiri bilang anak bos, gara-gara makanya itu bukan itu yang dituju Pak.
Pokoknya kalau bapaknya modelnya begini, orang tuanya model begini, anaknya nggak beda-beda jauh. Maka kadang kalau ada orang baca Yusuf, lah kalau yang ditiru perjalanan hidupnya, ya serem Pak. Nabi Yusuf itu dari kecil hidupnya menderita. Nabi Yusuf bapaknya kan Yakub. Yakub itu kan punya istri 2. Lah Yusuf ini terlahir dari istri muda. Anak dari istri tua ini udah nyari cara bagaimana Yusuf ini disingkirkan. Dari kecil udah diajak ngangon, dicemplungin sumur, bilangnya dimakan serigala. Habis dicemplungin sumur, ditemu orang, dijual, dijadikan budak. Nah, kalau sekarang kan penjualan manusia apa namanya? Human trafficking apa ya? Ya kan, dijual, jadi budak. Begitu jadi budak dibeli sama pejabat, dijadiin pelayan. Udah gede disenengin sama istrinya bos. Karena Nabi Yusuf datang disenengin sama istri bos. Lah istri bos kan banyak akalnya. Akhirnya Nabi Yusuf difitnah, akhirnya masuk penjara. Lah kalau kita punya anak pengen kayak Nabi Yusuf, pengen perjalanannya begitu. Lah terus yang ditiru lah apanya? Akhirnya mungkin ya Pak, ending perjalanan hidupnya kan beliau jadi menteri. Tapi kan udah tua Pak. Dari muda itu hidupnya sengsara mulu, giliran tua ibarat sinetron selesai. Kan enaknya cuma bentaran. Ya Allah. Lah Quran itu kadang kita ini hanya dijadikan simbol untuk ya tadi itu nikah. Maharnya mushaf Quran, kelihatannya keren. Mending sekalian emas 100 gram, keren. Mushaf Quran kalau nggak pernah dibaca, kalau dulu ada daerah-daerah tertentu yang nganten laki itu diwajibkan untuk menghatamkan Quran dulu. Sekarang diwakilkan manggil Ustaz tolong dong khataman, mending khataman beneran yang dibaca alhaqumut takasur sampai kul a'udzu birabbinas. Aneh-aneh, dua akal-akalan, sembuh lah zaman akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua, tilawatul Quran fadilatun wal amalu bihi faridatun. Yang ketiga waziyaratul kubur fadilatun wal istidadu laha faridatun. Ziarah kubur itu fadilahnya besar, tapi mengambil iktibar pelajaran dari ziarah kubur itu yang wajib. Tapi kalau ziarah kubur yang hati-hati, apalagi kita ziarah ke makam orang-orang soleh, banyak orang kepleset, jatuh, bukan kok jatuh badannya, bukan Pak, jatuh akidahnya itu ketika ziarah ke makam orang-orang soleh. Kalau kita ziarah ke makam orang-orang biasa, malah cenderung selamat Pak. Kita ke situ doa, mohon pada Allah supaya almarhum ini diampuni dosanya, diterima amal baiknya. Tapi kalau ziarah ke tempat yang dalam tanda kutip orang soleh, banyak orang kepleset, misal dagang sepi mulu, akhirnya langsung nyari kuburan, langsung di situ, ini omset makin sepi Mbah Wali, omset makin sepi Mbah Wali, ini gimana caranya Mbah Wali, bahaya Pak. Saya pernah dibilang Wahabi sama teman-teman sendiri Pak, gara-gara saya menyampaikan mencium batu nisan itu hukumnya haram. Sementara kita sering nonton di film Indosiar itu kalau suaminya mati nisannya dipeluk, dicium. Itu perilaku kita loh Pak. Makanya saudara kita yang Wahabi itu keras dalam hal itu, sebetulnya dia memperingatkan kita jangan sampai terjerumus kita menjadi melakukan hal-hal yang haram ketika ziarah kubur. Orang ziarah kubur itu lah karena makanan udah datang berarti ya udahan.
Terus pokoknya saya kalau ngaji patokannya makanan keluar. Nah, iya, pokoknya kalau makanan keluar itu pertanda panitia nyuruh udahan. Kode alam, ya, yes. Tapi nggak bisa dipasangin. Jadi ya, hati-hati. Terus pokoknya kalau ziarah kubur hati-hati, jangan sampai terjerumus ke jatuhnya akidah kita karena minta ke kuburan. Kita ke kubur itu supaya berdoa. Kemudian setelah berdoa mengambil iktibar. Hari ini kita ziarah, besok bisa jadi kita yang diziarahi. Hari ini kita nganter, besok jadi kita yang dianter. Ya kan gitu. Dan kita ini nggak pernah merasa, Pak. Merasanya kita itu selalu panjang umur. Kayaknya itu Israel nggak pernah lihat kita. Kayaknya yang dilihat itu tetangga kanan kiri. Kita kayaknya itu dalam zona aman, padahal nggak ada zona aman. Wong mati itu Israel itu kan nggak melihat akte. Wah ini aktenya udah kadaluarsa itu cabut, enggak. Wis pokoknya Israel pokoknya suka-suka nunggu komando dari komandan pusat. Kalau komandan pusat nyuruh, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wis kalau Allah udah nyuruh nggak peduli harus syaratnya sakit, syaratnya tua. Justru kadang itu malah yang diambil itu yang sehat, yang seger buger. Lah kalau udah sakit-sakitan udah tua, Israel itu kalau nyabut nyawanya nggak ada tantangannya, Pak. Towel dikit juga selesai. Tapi kalau yang muda seger buger kan, mantep. Yang keempat, poin yang keempat, wes pokoknya karena piring udah sampai ke ujung ya harus selesai. Wa iyadatul maridi faridatun wa ittikhadul wasiyyati minhu faridatun. Nengok orang sakit itu pahalanya besar. Tapi mengambil pelajaran dari orang sakit itu yang terpenting. Doain orang sakit, nengok orang sakit itu pahalanya besar. Tapi kalau nengok orang sakit, yo pakai adab ya. Tapi saya pernah seumur hidup saya udah usia 45 tahun nengokin orang sakit saya sumpahin mati pernah. Udah pernah belum? Nengokin orang sakit nyumpahin yang ditengokin supaya mati. Jadi saya pernah eyel-eyelan sama tukang mie ayam dorong gerobak. Dia bilang begini, mati itu enak, ngapain saya sholat? Nah, kok bisa enak? Loh, nyatanya nggak ada yang balik. Berarti kan enak. Logikanya dia, kalau orang merantau itu kok enak, dia nggak akan pulang ke kampung halamannya, akan terus di perantauan itu. Lah makanya mati itu ya enak. Nyatanya nggak ada yang balik pulang. Ngapain saya harus sholat? Memang akhirat itu ada, kata dia. Udah, wah orang begini mah susah ngalahinnya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, saya dengar kabar dia katanya kecelakaan. Mie dorongnya itu disenggol truk bok di depan Bogasari gitu. Di daerah Pasar Baru sana. Begitu saya dengar kabar sakit, saya datang ke kan mie ayam itu kumpul bareng-bareng gitu loh, mes apa namanya. Nah, saya tanya ke situ, "Assalamualaikum, Mas A itu ada di sini?" "Oh iya Pak, lagi sakit." Begitu saya masuk dia lagi celaka. "Assalamualaikum." Waduh, bentar lagi mati. "Oh jangan begitu dong," kata dia. Katanya mati enak. Katanya mati enak, ngapain takut mati? Ya udah mati aja deh. Daripada hidup susah tiap hari dorong gerobak paling dapat juga 100.000, nyampe rumah diomelin bini, mending mati aja. Jangan begitu dong, saya masih pengen hidup. Lah katanya mati enak. Ayo alhamdulillah Pak, barokahnya saya sumpahin mati. Begitu sehat mau sholat, walaupun 5 waktu belum penuh saat itu. Sekarang alhamdulillah udah lama gak ketemu saya. Tukang mie ayam dorong. Kadang ya nyumpahin orang ini perlu Pak, kalau untuk nyadarkan dia. Nah yang keempat, nengokin orang sakit itu pahalanya besar. Tapi jangan langsung, ya Allah siapa yang sakit ya hari ini, mau saya praktek nih nengokin. Ya jangan. Mentang-mentang
ngaji pahalanya nengokin orang sakit itu besar, langsung mendoain siapa yang sakit ya sakit kan, biar praktek saya. Enggak gitu. Nah, wattihadul wasiyah minhu faridah, dan mengambil pelajaran dari orang sakit itu fardu. Artinya begini loh Pak, sehebat-hebatnya orang kalau pas lagi sakit nggak ada daya upayanya apa-apa. Waktu peristiwa COVID itu kadang sisi baiknya itu kan untuk menumbangkan kesombongan kita. Kesombongan kita yang kayak-kayaknya superior luar biasa, ternyata melawan makhluk Allah yang nggak tahu gedenya kayak apa. Ternyata kita tumbang, sampai Masjidil Haram aja tutup, sampai Al-Muhajirin tutup. Tapi Kang Sularas nggak tutup, tetap jalan. Walaupun saya di WA katanya orang kelurahan saya antepin, nyatanya masih pada hidup. Ternyata menumbangkan kesombongan kita loh Pak. Kita melawan makhluk Allah yang kecil aja udah nggak berdaya apa-apa, udah pada rebahan. Ada yang ketakutannya berlebihan, kemana-mana pakai alat kayak astronot, salaman sama orang aja yang dulunya salaman begini ganti begini, takut untuk menumbangkan kesombongan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.